menyimpan rahasia-rahasia menakjubkan yang menantang logika dan menggelitik imajinasi. Di antara pegunungan menjulang, hutan lebat, dan gurun tandus, tersembunyi danau-danau misterius yang telah membingungkan para ilmuwan dan memikat para penjelajah selama berabad-abad. Dari air yang berubah warna hingga fenomena supernatural, danau-danau ini menceritakan sejarah yang sulit dipercaya namun nyata. Setiap danau memiliki cerita uniknya sendiri, mulai dari Danau Kaindi di Kazakhstan dengan pohon-pohon hantu yang mencuat dari permukaannya, hingga Danau Peigneur di Louisiana yang menyimpan sejarah mengerikan akibat kegagalan pengeboran minyak. Fenomena-fenomena ini menantang pemahaman konvensional tentang alam dan mendorong batas-batas pengetahuan manusia. Dalam video kali ini kita akan bahas untuk kalian 15 danau paling misterius dan mengerikan di bumi, mengungkap keajaiban dan bahaya tersembunyi di balik keindahan mereka yang memukau. Tapi sebelum masuk into video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Danau Gurun Badaenjaran, oasis misterius di tengah padang pasir. Gurun Badaenjaran terletak di wilayah Cina dan Mongolia, merupakan gurun terbesar ketiga di Cina dengan luas mencapai 49.000 km persegi. Gurun ini terkenal karena keberadaan hampir 140 danau permanen yang tersebar di antara bukit-bukit pasir raksasa. Danau-danau ini memberikan nama pada gurun tersebut dalam bahasa Mongolia yang berarti danau misterius. Keunikan utama Badaenjaran adalah kontras menakjubkan antara gundukan pasir yang mencapai ketinggian lebih dari 500 meter dan keberadaan danau-danau di tengah lingkungan yang sangat gersang dengan curah hujan tahunan hanya berkisar 50-60 mm. Ilmuwan meyakini bahwa danau-danau tersebut terbentuk dari mata air bawah tanah yang mengalir di bawah endapan kerikil dan muncul di antara bukit-bukit pasir. Sumber air ini berasal dari curah hujan dan pencairan salju di pegunungan yang mengelilingi padang pasir ratusan kilometer jauhnya. Air mengalir melalui batuan yang retak dan endapan kerikil di bawah padang pasir. Kemudian muncul di tempat-tempat tertentu, membentuk danau-danau yang tersebar. Meskipun mata air membawa air tawar, sebagian besar danau menjadi asin karena tingkat penguapan yang sangat tinggi di gurun. Dari 144 danau yang telah diidentifikasi di Gurun Badaenjaran, hanya 12 yang merupakan danau air tawar. Sisanya adalah danau asin dengan kedalaman bervariasi, dari 2 meter hingga 28 meter. Danau-danau ini memiliki karakteristik yang beragam. Beberapa di antaranya berubah warna dari hijau ke coklat hingga merah muda akibat interaksi antara bahan kimia, mineral, sianobakteri, dan terkadang ledakan pertumbuhan alga. Fenomena perubahan warna ini menambah kesan misterius pada danau-danau tersebut, menjadikannya salah satu fitur paling menakjubkan di Gurun Badaenjaran. Keunikan dan misteri danau-danau di Gurun Badaenjaran telah menarik perhatian dunia, sehingga pada tahun 2024, UNESCO memasukkan Gurun Badaenjaran ke dalam daftar warisan dunia. Danau Kaindi, hutan bawah air yang menakjubkan. Danau Kaindi, terletak di Kazakhstan, adalah salah satu danau paling misterius dan menakutkan di dunia. Danau sepanjang 400 meter ini berada di dekat kota Almaty, menyimpan sejarah kelam yang penuh misteri. Terbentuk akibat gempa bumi dahsyat pada tahun 1911, danau ini menjadi saksi bisu berbagai tragedi termasuk kematian wisatawan yang tenggelam di perairan yang dingin. Air danau yang berwarna biru kehijauan cerah berasal dari deposit batu kapur dan alga, menciptakan pemandangan yang memukau sekaligus mencekam. Keunikan Danau Kaindi terletak pada pohon-pohon cemara yang tenggelam saat danau terbentuk. Batang-batang pohon ini mencuat dari permukaan air, menciptakan pemandangan menyeramkan seperti tiang-tiang kapal hantu. Di bawah permukaan, cabang-cabang pohon yang terendam masih utuh membentuk hutan bawah air yang misterius. Fenomena ini menjadikan Danau Kaindi sebagai tujuan populer bagi penyelam yang mencari pengalaman unik, meski berenang di antara pohon-pohon tenggelam ini membawa risiko tersendiri. Air Danau Kaindi terkenal sangat dingin dengan suhu yang jarang melebihi 6 derajat Celcius bahkan di musim panas. Kondisi ekstrim ini diyakini menjadi salah satu faktor yang membuat danau ini tidak mampu menopang kehidupan akuatik seperti ikan atau amfibi. Teori yang berkembang selama ini menunjukkan bahwa kombinasi suhu rendah, kandungan mineral yang tinggi, dan kurangnya nutrisi menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat bagi sebagian besar bentuk kehidupan.
Meskipun keindahannya memikat, Danau Kaindi menyimpan bahaya tersembunyi. Beberapa kasus kematian wisatawan yang tenggelam telah dilaporkan, sebagian besar disebabkan oleh hipotermia akibat suhu air yang sangat rendah. Selain itu, struktur pohon yang tenggelam dapat menjebak perenang atau penyelam yang tidak berhati-hati. Kondisi ini memperkuat reputasi Danau Kaindi sebagai salah satu danau paling berbahaya di dunia, menambah daya tarik misteriusnya bagi para pencari petualangan. Danau Peik Nur, tragedi lingkungan akibat kesalahan pengeboran. Danau Peik Nur yang terletak di Louisiana, Amerika Serikat, awalnya merupakan danau air tawar dangkal dengan kedalaman rata-rata sekitar 3 meter. Namun pada tanggal 20 November 1980, terjadi sebuah insiden yang mengubah danau ini secara dramatis dan menjadikannya salah satu danau paling misterius di dunia. Sebuah tim pengeboran minyak Texaco secara tidak sengaja menembus lapisan atas sebuah tambang garam Diamond Crystal Salt Company yang berada di bawah danau. Kesalahan ini menyebabkan air danau memulai mengalir ke dalam tambang garam melalui lubang bor yang awalnya hanya berdiameter sekitar 35 cm. Akibat dari kesalahan fatal ini, terjadilah serangkaian peristiwa mengerikan yang berlangsung dengan cepat. Air danau yang masuk ke dalam tambang garam dengan kecepatan luar biasa menyebabkan lubang bor melebar dengan cepat. Dalam waktu singkat, seluruh danau beserta segala isinya tersedot ke dalam tambang garam. Platform pengeboran minyak senilai jutaan dolar, 11 tongkang, beberapa kapal tunda, sebuah dok, dan 26 hektar tanah di sekitarnya lenyap ke dalam pusaran air raksasa yang terbentuk. Yang lebih menakjubkan lagi, pusaran air ini menciptakan air terjun sementara setinggi 50 meter yang menjadi air terjun tertinggi di Louisiana saat itu. Meskipun peristiwa ini sangat berbahaya, secara ajaib tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Semua 55 pekerja tambang berhasil menyelamatkan diri, begitu pula dengan kru pengeboran minyak yang melarikan diri tepat waktu sebelum platform mereka tenggelam. Namun, dampak lingkungan dari kejadian ini sangat signifikan. Dalam waktu 3 jam, seluruh volume air danau yang mencapai 13,2 ml telah terkuras habis ke dalam tambang garam. Setelah danau kosong, arus air berbalik arah dan air asin dari Teluk Vermilion mulai mengalir masuk ke dalam cekungan danau melalui Canal del Cambre, mengubah ekosistem danau air tawar menjadi ekosistem air payau. Setelah kejadian tersebut, kedalaman danau meningkat secara signifikan dari rata-rata 3 meter menjadi 60 meter di beberapa titik. Selain itu, lubang yang terbentuk di dasar danau menyebabkan munculnya geyser-geyser kecil di permukaan danau akibat udara dan gas yang terjebak di bawahnya. Danau Berryessa, Glory Hole raksasa di tengah danau. Danau Berryessa terletak sekitar 121 km utara San Francisco, California, Amerika Serikat, menjadi pusat perhatian dunia pada tahun 2017 ketika sebuah lubang raksasa berdiameter sekitar 22 meter tiba-tiba muncul di tengah danau. Fenomena ini mengejutkan banyak orang karena lubang tersebut tampak menyedot air danau dengan kekuatan yang luar biasa, menciptakan pemandangan yang menakjubkan sekaligus menakutkan. Lubang ini sebenarnya adalah struktur buatan manusia yang dikenal sebagai glory hole atau spillway yang dirancang khusus untuk mengontrol level air danau yang mencegah banjir. Glory Hole di Danau Berryessa dibangun pada tahun 1950-an sebagai bagian dari sistem pengaturan air bendungan Monticello. Struktur ini berbentuk corong raksasa dengan diameter 22 meter di permukaan, menyempit hingga 8 meter di bagian bawah, dan memiliki kedalaman total sekitar 75 meter. Ketika level air danau mencapai kapasitas maksimum, Glory Hole akan aktif dan mengalirkan kelebihan air melalui terowongan sepanjang 1 km menuju Sungai Putah di bawahnya. Sistem ini mampu mengalirkan air hingga 1.360 meter kubik per detik, menjadikannya salah satu spillway paling efektif di dunia. Sebelum tahun 2017, Glory Hole Danau Berryessa jarang aktif karena California mengalami periode kekeringan yang panjang. Namun, musim hujan yang luar biasa pada tahun tersebut mengisi danau hingga kapasitas penuhnya untuk pertama kali dalam 11 tahun. Mengaktifkan Glory Hole dan menciptakan tontonan yang menarik perhatian ribuan pengunjung. Fenomena ini menjadi viral di media sosial dengan banyak yang menyebutnya sebagai lubang neraka atau portal ke dunia bawah karena penampilannya yang menakutkan.
Meskipun Glory Hole Danau Berryessa dirancang untuk keamanan, struktur ini memiliki sejarah yang tragis. Pada tahun 1997, seorang perenang bernama Emily Sakwalek meninggal dunia setelah tersedot ke dalam lubang ini. Wanita berusia 41 tahun tersebut terlihat berenang mendekati lubang dan bertahan selama 20 menit di tepiannya sebelum akhirnya tersedot masuk. Kejadian ini menjadi satu-satunya korban jiwa yang tercatat akibat Glory Hole tersebut. Sejak itu, otoritas tempat telah meningkatkan langkah-langkah keamanan, termasuk pemasangan pagar pembatas dan rambu-rambu peringatan di sekitar area tersebut. Lost Lake, fenomena danau musiman yang menghilang. Lost Lake atau danau hilang di Oregon, Amerika Serikat, merupakan fenomena alam yang menakjubkan dan misterius. Terletak di hutan nasional Willamette, danau seluas 35 hektar ini dikelilingi oleh pepohonan pinus yang indah. Namun, keadaan utamanya terletak pada siklus tahunan yang dramatis, di mana danau ini menghilang secara berkala. Pada musim gugur dan musim dingin, Lost Lake tampak seperti danau biasa. Namun saat musim panas tiba, air danau menghilang sepenuhnya, meninggalkan padang rumput kering di tempatnya. Fenomena menghilangnya air Lost Lake disebabkan oleh keberadaan dua lubang vulkanik di dasar danau. Lubang-lubang ini yang diperkirakan terbentuk sekitar 12.000 tahun lalu akibat aktivitas vulkanik intens di daerah tersebut, berfungsi sebagai saluran pembuangan alami. Salah satu lubang memiliki diameter mencapai 2 meter, sementara yang lainnya berukuran lebih besar dengan lebar mencapai 5 meter. Lubang-lubang ini terhubung dengan sistem tabung lava bawah tanah yang terbentuk ketika aliran lava dari letusan gunung berapi kuno mengeras di bagian luar namun tetap cair di bagian dalam, yang menciptakan terowongan alami. Proses pengosongan danau dimulai pada akhir musim semi dan berlanjut hingga musim panas. Saat aliran air yang mengisi danau berkurang, air mulai tersedot ke dalam lubang-lubang vulkanik tersebut. Video yang merekam fenomena ini menunjukkan air danau yang dengan deras terhisap ke dalam lubang, mirip seperti air yang mengalir ke lubang pembuangan raksasa. Meskipun tujuan air-air yang menghilang masih menjadi misteri, para ilmuwan memiliki beberapa teori. Teori yang berkembang selama ini menyatakan bahwa air tersebut meresap melalui batuan berpori dan mengisi kembali akuifer besar yang memasok berbagai mata air di daerah tersebut. Danau Vostok, ekosistem terisolasi di bawah es Antartika. Danau Vostok terletak di bawah lapisan es tebal Antartika Timur, merupakan salah satu danau subglasial terbesar dan paling misterius di dunia. Terkubur sekitar 4.000 meter di bawah permukaan es, danau ini memiliki dimensi yang menakjubkan dengan panjang mencapai 250 km, lebar 50 km, dan luas sekitar 12.500 km. Kedalaman danau ini bervariasi, dengan cekungan utara mencapai kedalaman sekitar 400 meter dan cekungan selatan hingga 800 meter. Volume airnya yang mencapai 5.400 km kubik menjadikan Danau Vostok sebagai danau terbesar ke-6 di dunia berdasarkan volume. Keunikan utama Danau Vostok terletak pada isolasinya yang telah berlangsung selama jutaan tahun. Para ilmuwan memperkirakan bahwa danau ini telah terisolasi dari atmosfer bumi dan sinar matahari selama sekitar 15 juta tahun. Isolasi yang luar biasa lama ini telah menciptakan kondisi lingkungan yang sangat ekstrim dan unik. Meskipun suhu di permukaan es di atasnya bisa mencapai minus 89 derajat Celcius, air danau tetap dalam keadaan cair dengan suhu sekitar minus 3 derajat Celcius karena tekanan tinggi dari lapisan es di atasnya dan panas geotermal dari dalam bumi. Kondisi ekstrim Danau Vostok menjadikannya salah satu ekosistem paling terisolasi dan murni di dunia, serta objek penelitian yang sangat menarik bagi para ilmuwan. Lingkungan danau ini dicirikan oleh kegelapan total, tekanan tinggi, kadar oksigen terlarut yang sangat tinggi yang mencapai 50 kali lebih tinggi dari danau biasa, dan kemungkinan adanya aktivitas geotermal di dasarnya. Kondisi-kondisi ini menciptakan lingkungan yang berbeda dari tempat lain di bumi, membuatnya menjadi laboratorium alami untuk mempelajari evolusi dan adaptasi kehidupan dalam kondisi ekstrim. Danau Mead, waduk terbesar Amerika yang mengalami penyusutan drastis. Danau Mead, waduk terbesar di Amerika Serikat, terbentuk setelah pembangunan bendungan Hoover pada tahun 1935. Terletak di perbatasan Nevada dan Arizona, danau ini memanjang sekitar 180 km di belakang bendungan dan menampung sekitar 35 km kubik air.
Danau ini dinamai setelah Elwood Mead, Komisaris Biro Reklamasi Amerika Serikat yang berperan penting dalam perencanaan dan pembangunan proyek Boulder Canyon. Sejak pembentukannya, Danau Mead telah menjadi sumber air vital bagi 25 juta orang di wilayah tersebut. Dalam beberapa dekade, Danau Mead mengalami penurunan level air yang signifikan akibat kekeringan berkepanjangan dan perubahan iklim. Perbandingan citra satelit NASA antara tahun 2000 dan 2022 menunjukkan penyusutan drastis volume air danau. Pada Juli 2000, ketinggian permukaan danau mencapai sekitar 365 meter di atas permukaan laut. Namun pada Juli 2022, ketinggiannya turun sekitar 48 meter menjadi 317 meter. Penurunan ini mengakibatkan munculnya kembali kota Saint Thomas yang sebelumnya terendam, serta penemuan artefak bersejarah seperti kapal Perang Dunia II. Fenomena penyusutan Danau Mead telah menarik perhatian para ilmuwan dan pemerhati lingkungan. Kekeringan bersejarah yang melanda sebagian besar wilayah barat Amerika Serikat diperparah oleh pemanasan global akibat aktivitas manusia. Pembakaran bahan bakar fosil yang tidak terkendali telah menyebabkan perubahan pola cuaca dan memicu kejadian cuaca ekstrim di berbagai daerah. Para ahli menyebutnya fenomena ini sebagai mega drought atau kekeringan besar yang berlangsung selama beberapa dekade. Keunikan Danau Mead tidak hanya terletak pada lokasinya di tengah gurun dan penurunan level airnya yang dramatis, tapi juga pada spekulasi yang beredar tentang penggunaannya untuk pengujian kapal selam militer. Kedalaman maksimal danau yang mencapai 165 meter dan luasnya yang mencapai 640 km persegi membuatnya potensial untuk kegiatan tersebut. Danau Groom, misteri di jantung area 51. Danau Groom, sebuah danau garam yang kering yang terletak di Nevada, Amerika Serikat, merupakan salah satu danau paling misterius di dunia. Terletak di jantung fasilitas militer rahasia yang terkenal sebagai Area 51. Danau ini memiliki elevasi 1.344 meter di atas permukaan laut. Dengan ukuran sekitar 6 km dari utara ke selatan dan 5 km dari timur ke barat pada titik lebarnya, Danau Groom menjadi lokasi yang ideal untuk operasi militer rahasia. Permukaan danau yang keras dan datar telah dimanfaatkan sebagai landasan pacu untuk Bandara Nellis Bombing Range Test Site atau KXTA. Landasan pacu ini memiliki panjang sekitar 3,7 km, memungkinkan berbagai jenis pesawat untuk lepas landas dan mendarat dengan mudah. Keberadaan landasan pacu ini memperkuat posisi Danau Groom sebagai pusat kegiatan militer yang sangat rahasia dan strategis. Misteri yang menyelimuti Danau Groom tidak hanya berasal dari aktivitas militer yang dilakukan di sana, tapi juga dari berbagai klaim dan teori konspirasi yang beredar. Banyak orang percaya bahwa area ini menjadi tempat penyimpanan dan penelitian teknologi alien, termasuk UFO yang diduga jatuh di Roswell, New Mexico pada tahun 1947. Sebagai salah satu danau misterius di dunia, Danau Groom telah menarik perhatian global selama bertahun-tahun. Lokasinya yang terpencil ditambah dengan pembatasan akses yang ketat semakin menambah aura misterius di sekitarnya. Meskipun pemerintah Amerika Serikat telah mengakui keberadaan Area 51 pada tahun 2013, banyak detail tentang aktivitas di Danau Groom tetap menjadi rahasia. Kombinasi antara fakta yang diketahui dan spekulasi yang beredar membuat Danau Groom tetap menjadi salah satu lokasi paling enigmatis di planet ini. Danau Hillier, keajaiban merah muda di tengah lautan biru. Danau Hillier terletak di Middle Iceland yang merupakan bagian dari Kepulauan Research di Australia Barat. Ditemukan pada tahun 1802 oleh navigator Inggris Matthew Flinders, danau ini telah memikat perhatian para ilmuwan dengan warna merah mudanya yang mencolok. Membentang sepanjang 600 meter dengan lebar sekitar 250 meter, Danau Hillier dikelilingi oleh tepian pasir putih dan hutan lebat pohon pepperbark serta eukaliptus, menciptakan pemandangan yang kontras dan menakjubkan. Keanehan Danau Hillier terletak pada warna merah mudanya yang permanen, tidak berubah bahkan ketika airnya diambil ke dalam wadah. Fenomena ini telah lama membingungkan para peneliti dan menjadikan Danau Hillier sebagai salah satu danau paling misterius di bumi. Berbagai teori telah dikemukakan untuk menjelaskan warna unik ini, namun penjelasan yang lebih paling diterima saat ini adalah keberadaan mikroorganisme tertentu. Penelitian yang dilakukan oleh Extreme Microbiome Project pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa bakteri Salinibacter ruber bertanggung jawab atas 33% DNA yang ditemukan di danau,
yang diyakini sebagai penyebab utama warna merah muda tersebut. Meskipun memiliki kadar garam yang tinggi setara dengan laut mati, Danau Hilliard dianggap aman untuk berenang. Namun akses ke danau ini sangat terbatas karena lokasinya yang terpencil. Sebagian besar pengunjung hanya dapat menikmati keindahan Danau Hilliard dari udara melalui penerbangan wisata yang berangkat dari kota Esperance. Pemandangan dari atas memperlihatkan kontras yang menakjubkan antara warna merah muda danau, vegetasi hijau di sekitarnya, dan biru Samudra Hindia yang mengelilinginya. Danau Plitvice, sistem danau bertingkat yang memukau. Danau Plitvice, sebuah keajaiban alam yang menakjubkan terletak di antara pegunungan Mala Kapela di barat dan Likpap Jelševica di timur di wilayah pegunungan Kroasia. Taman Nasional Danau Plitvice yang didirikan pada tahun 1949 merupakan taman nasional tertua dan terbesar di Kroasia dengan luas area sekitar 296,85 km persegi. Keunikan taman ini terletak pada sistem 16 danau bertingkat yang saling terhubung, terbagi menjadi dua kelompok utama yaitu danau atas dan danau bawah. Danau-danau ini terbentuk oleh proses geologi yang kompleks selama ribuan tahun, menciptakan landscape yang luar biasa dengan air terjun, gua, dan formasi batu kapur yang menakjubkan. Keindahan Danau Plitvice tidak hanya terletak pada bentang alamnya yang spektakuler, tapi juga pada warna airnya yang berubah-ubah. Air danau memiliki warna yang unik, mulai dari biru jernih, hijau toska, hingga abu-abu, tergantung pada sudut matahari dan kandungan mineral dalam air. Fenomena ini disebabkan oleh organisme mikroskopis dan mineral yang terlarut dalam air, menciptakan pemandangan yang seolah-olah berasal dari dunia dongeng. Danau terbesar dan terdalam adalah Danau Kozjak. Sementara Danau Proskansko yang terkait dengan legenda Ratu Hitam adalah danau terbesar kedua. Perbedaan ketinggian antara kedua danau ini mencapai 100 meter, menambah keunikan topografi kawasan tersebut. Ekosistem Danau Plitvice merupakan rumah bagi beragam flora dan fauna. Hutan lebat yang mengelilingi danau menjadi habitat bagi berbagai spesies hewan, termasuk beruang, serigala, rusa, babi hutan, kelinci, rubah, dan luwak. Lebih dari 120 spesies burung juga bergantung pada ekosistem taman nasional ini. Keragaman hayati yang luar biasa ini menjadikan Danau Plitvice sebagai salah satu hotspot keanekaragaman hayati di Eropa. Salah satu fitur yang paling menakjubkan dari Danau Plitvice adalah sistem air terjun dan bendungan alami yang menghubungkan danau-danaunya. Bendungan ini terbentuk dari endapan travertine, sejenis batu kapur yang terbentuk dari pengendapan kalsium karbonat oleh tumbuhan air, lumut, ganggang, dan bakteri. Proses pembentukan ini terus berlangsung dengan bendungan travertine tumbuh sekitar 1 cm per tahun. Keunikan dan keindahan Danau Plitvice telah mendapatkan pengakuan internasional. Pada tahun 1979, UNESCO mengakui Taman Nasional ini sebagai situs warisan dunia, menjadikannya salah satu situs pertama yang menerima status tersebut. Danau Robkun, kerangka manusia di ketinggian Himalaya. Danau Robkun, yang juga dikenal sebagai Danau Tengkorak atau Danau Misteri, terletak di ketinggian 5.029 meter di atas permukaan laut di pegunungan Himalaya, negara bagian Uttarakhand, India. Danau glasial ini terletak di dasar lereng curam Gunung Trisul, salah satu puncak tertinggi di India. Dengan lebar hanya sekitar 40 meter, Robkun membeku selama sebagian besar tahun, hanya mencair sebentar di musim panas. Keunikan dan misteri yang menyelimuti danau ini membuatnya dikenal sebagai salah satu danau paling misterius di dunia. Ketenaran Danau Robkun berasal dari penemuan mengerikannya yang terjadi pada tahun 1942, ketika seorang penjaga hutan Inggris menemukan ratusan kerangka manusia di dalam dan di sekitar danau. Estimasi jumlah kerangka bervariasi antara 300 hingga 800 dan selama bertahun-tahun. Sisa-sisa ini telah menjadi subjek penelitian intensif oleh para ilmuwan dan antropolog. Ketika es mencair di musim panas, kerangka-kerangka ini menjadi terlihat. Terkadang masih dengan daging dan rambut yang terawat baik berkat suhu dingin ekstrim di lokasi tersebut. Asal-usul kerangka ini telah lama menjadi subjek perdebatan dan spekulasi. Teori awal menghubungkan mereka dengan berbagai kelompok, mulai dari tentara yang terjebak badai hingga peziarah yang tewas dalam bencana alam. Namun penelitian genetik terbaru pada tahun 2019 mengungkapkan temuan mengejutkan,
Yaitu kerangka-kerangka tersebut berasal dari setidaknya 3 kelompok genetik berbeda yang meninggal dalam beberapa peristiwa terpisah selama periode lebih dari 1000 tahun. Mayoritas berasal dari Asia Selatan, sementara yang lain memiliki asal-usul genetik dari Mediterania Timur dan bahkan Asia Tenggara. Danau Peito, permata biru Tosca di pegunungan Kanada. Danau Peito merupakan salah satu keajaiban alam yang paling menakjubkan di Kanada. Terletak di Taman Nasional Banff, Alberta, danau ini terkenal dengan warna airnya yang luar biasa indah, yaitu biru Tosca atau turquoise yang berkilauan. Keindahan warna air danau ini berasal dari butiran glasial atau partikel batuan kecil hasil erosi glasial yang mengendap di dalam air. Ketika cahaya matahari memantul pada butiran-butiran ini, terciptalah pemandangan yang memukau seperti permata berkilau di tengah pegunungan Canadian Rockies. Danau Peito sendiri dinamai sesuai nama Billy Peito, seorang penjelajah alam terkenal pada akhir abad ke-19. Keunikan Danau Peito tidak hanya terletak pada warna airnya yang menakjubkan, tapi juga pada bentuknya yang menyerupai serigala ketika dilihat dari atas. Lokasi terbalik untuk menikmati panorama danau ini adalah dari Bow Summit yang berada pada ketinggian sekitar 2000 meter di atas permukaan laut. Untuk mencapai titik observasi ini, pengunjung harus melakukan perjalanan kaki sejauh kurang lebih 1 km dari area parkir. Meskipun jaraknya relatif dekat, trek menuju Bow Summit cukup menantang karena medannya yang menanjak, terutama pada musim dingin ketika jalur dipenuhi salju dan es. Fenomena alam yang terjadi di Danau Peito juga menjadikannya salah satu danau paling misterius di dunia. Pada musim panas, ketika gletser di pegunungan sekitarnya mencair, air yang mengalir ke danau membawa serta mineral-mineral yang memperkuat warna biru Tosca danau. Sementara itu, pada musim dingin, es yang menyelimuti permukaan danau menciptakan pemandangan yang berbeda, namun tak kalah memesona. Kerlip-kerlip cahaya yang terpantul dari es ini sering digambarkan bagaikan permata yang berkilauan, menambah daya tarik Danau Peito sebagai tempat menakjubkan di bumi. Danau Lima Bunga, spektrum warna alami di pegunungan Tiongkok. Danau Lima Bunga atau Wu Hua Hai dalam bahasa Mandarin merupakan salah satu keajaiban alam yang menakjubkan di cagar alam Jiuzhaigou, Provinsi Sichuan, Cina. Terletak di ketinggian 2472 meter di atas permukaan laut, danau ini menawarkan pemandangan yang seolah-olah berasal dari negeri dongeng. Dengan luas sekitar 90 meter persegi dan kedalaman hanya 5 meter, Wu Hua Hai mungkin terlihat kecil, namun keindahannya yang memukau telah memikat hati para pengunjung dari seluruh penjuru dunia, menjadikannya salah satu destinasi wisata paling populer di kawasan tersebut. Keunikan utama Danau Lima Bunga terletak pada air jernihnya yang memamerkan setidaknya 5 warna berbeda, yaitu biru laut, biru tua, hijau gelap, kuning, dan merah. Fenomena menakjubkan ini disebabkan oleh kandungan mineral di dalamnya, terutama kalsium karbonat, serta keberadaan hidrofita atau tumbuhan air yang hidup di dalam air danau. Perubahan warna air danau juga dipengaruhi oleh intensitas sinar matahari yang jauh ke permukaannya, menciptakan pemandangan yang selalu berubah dan memesona sepanjang hari. Keindahan Danau Lima Bunga semakin diperkuat oleh lingkungan sekitarnya yang menakjubkan. Danau ini dikelilingi oleh pegunungan yang menjulang tinggi dan hutan lebat, menciptakan latar belakang yang dramatis dan mempesona. Kejernihan air danau yang luar biasa memungkinkan pengunjung untuk melihat dengan jelas hingga ke dasar danau, di mana batang-batang pohon tua yang telah roboh berabad-abad lalu masih terlihat dengan jelas, menambah kesan misterius dan magis pada danau ini. Penduduk setempat percaya bahwa danau ini dulunya merupakan tempat tinggal para peri, sebuah kepercayaan yang diperkuat oleh fakta bahwa air danau tidak membeku pada musim dingin meskipun lingkungan sekitarnya tertutup oleh es. Penelitian ilmiah mengungkapkan bahwa fenomena ini disebabkan oleh suhu air danau yang selalu hangat yang berasal dari saluran air alami di dasar danau yang terhubung dengan Danau Chang. Danau Abraham, gelembung metana yang terjebak dalam es. Danau Abraham terletak di Taman Nasional Banff, Kanada. Danau buatan ini terkenal karena fenomena alam yang menakjubkan yang terjadi di dalamnya saat musim dingin. Ketika suhu turun drastis antara bulan Desember hingga Februari, permukaan danau membeku, menciptakan pemandangan yang luar biasa berupa gelembung-gelembung gas metana yang terperangkap dalam es. Fenomena ini menjadikan Danau Abraham sebagai tujuan populer bagi para fotografer dan pengunjung yang ingin menyaksikan keajaiban alam yang unik ini.
Proses terbentuknya gelembung-gelembung ini dimulai dari dasar danau ketika permafrost mencair. Materi organik seperti dedaunan, rumput, dan hewan-hewan mati yang terkubur di dasar danau ikut mencair. Mikroba kemudian menguraikan materi organik ini, melepaskan gas metana sebagai hasil sampingan. Gas metana ini naik ke permukaan dalam bentuk gelembung-gelembung, namun karena suhu yang sangat dingin, gelembung-gelembung ini membeku sebelum mencapai permukaan, menciptakan formasi es yang menyerupai mutiara atau piring terbang yang terjebak dalam es. Meskipun pemandangan ini sangat memesona, fenomena ini juga mengandung bahaya tersembunyi. Gas metana yang terperangkap dalam gelembung-gelembung ini sangat mudah terbakar. Jika es retak dan gas metana terlepas, ada risiko ledakan besar jika ada sumber api di dekatnya. Oleh karena itu, dilarang menyalakan api atau merokok di dekat danau ini. Selain itu, es di beberapa area mungkin tipis, sehingga berjalan di atas permukaan danau bisa sangat berbahaya. Danau Baikal, danau tertua dan terdalam di dunia. Danau Baikal terletak di wilayah Siberia Selatan Rusia, merupakan salah satu badan air paling unik di dunia. Terbentuk sekitar 25-30 juta tahun yang lalu, danau ini dikenal sebagai danau tertua di bumi dengan kedalaman maksimum mencapai 1.642 meter. Baikal menyandang gelar danau terdalam di planet ini. Luasnya membentang hingga 31.722 km persegi, menjadikannya danau terbesar ke-7 di dunia berdasarkan luas permukaan. Volume airnya yang mencapai 23.615 km kubik, mewakili sekitar 20% dari total air tawar permukaan bumi. Jumlah yang lebih besar dari gabungan seluruh danau besar di Amerika Utara. Danau ini terbentuk di zona retakan tektonik aktif, di mana lempeng-lempeng benua terus bergerak dan memperlebar celah, menyebabkan danau ini semakin dalam setiap tahunnya, alih-alih mengalami pendangkalan seperti kebanyakan danau purba lainnya. Aktivitas tektonik ini juga menghasilkan fenomena unik berupa kolom-kolom air panas yang memancar dari dasar danau. Kejernihan air Baikal sangat luar biasa, dengan visibilitas mencapai 50 meter ke dalam pada kondisi tertentu, menjadikannya salah satu danau dengan air terjernih di dunia. Keunikan Danau Baikal tidak hanya terletak pada dimensi dan karakter geologisnya yang menakjubkan, tapi juga pada fenomena alamnya. Pada musim dingin ketika suhu mencapai minus 30 derajat Celcius, permukaan danau membeku dengan ketebalan mencapai 76 cm. Es yang terbentuk memiliki kejernihan luar biasa, seringkali memungkinkan orang untuk melihat hingga kedalaman puluhan meter. Pola retakan dan gelembung gas metana yang terperangkap di dalam es menciptakan pemandangan yang memukau. Gelembung-gelembung ini berasal dari aktivitas mikroorganisme di dasar danau yang melepaskan gas metana, yang kemudian membeku saat mendekati permukaan, menciptakan formasi unik yang menyerupai untayan mutiara raksasa. Ekosistem Danau Baikal merupakan rumah bagi keanekaragaman hayati yang luar biasa. Lebih dari 2.500 spesies flora dan fauna telah teridentifikasi di danau ini, dengan sekitar 80% diantaranya bersifat endemik, artinya tidak ditemukan di tempat lain di bumi. Salah satu penghuni paling terkenal adalah Nerpa, satu-satunya spesies anjing laut air tawar di dunia.